warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wal khamisur riqabu, betul ya? Adapun mustahik zakat yang kelima yaitu golongan riqab, budak mukatab. Wahumul mukatabuna, dan mereka ini riqab itu al-mukatabuna, yaitu hamba sahaya yang mukatab. Lianna ghairahum minal ariqai la yamlikuna dhalika idha kanu li ghairil muzakki, karena bahwa selain mukatab daripada hamba-hamba sahaya, yaitu tidak memiliki oleh mereka akan yang demikian itu harta apabila ada mereka, yaitu bagi selain muzakki. Walau linahwi kafirin, sekalipun budak itu bagi seumpama orang kafir. Wa hashimiyin, dan Bani Hashim. Wa mutalibiyin, dan Bani Mutalib. Fayu'tawna ma yu'inuhum 'alal itqi, maka diberikan budak mukatab akan sesuatu yang membantu oleh sesuatu akan mereka atas merdeka. Illam yakun ma'ahum ma yafi binujumihim, jika tidak ada bersama budak mukatab oleh sesuatu yang memenuhi oleh sesuatu dengan cicilan mereka. Walau bi ghairi idzni sayyidihim, sekalipun yaitu dengan selain izin tuan mereka. Wa yushtaratu kaunul kitabati sahihatan, dan dipersyaratkan oleh keadaan akad kitabahnya, yaitu akad kitabah yang sah. Bi an tastawfiya syurutuha wa arkanuha, dengan bahwasanya terpenuhi akad kitabah itu, syurutoha akan syarat-syarat kitabah, wa arkanaha, dan rukun-rukun kitabah. Fa arkanuha arba'atun, maka adapun rukun akad kitabah yaitu 4 perkara. Ahaduha raqiqun, adapun pertamanya yaitu hamba sahaya. Wa syurita fihi ikhtiyarun wa adamu siban wa jununin, dan dipersyaratkan pada hamba sahaya oleh ikhtiar, kehendak sendiri, dan ketiadaan kekanakan dan gila. Wa an la yata'allaqa bihi haqqun lazimun, dan bahwa tidak berhubungan dengan budak oleh hak yang mengikat. Kal marhuni, seperti budak yang digadaikan. Wasaniha sighatun, adapun yang keduanya yaitu sigat. Wasyurita fiha lafdun yushairu bil kitabati, dan dipersyaratkan pada sigat oleh kata-kata yang menunjukkan oleh kata-kata dengan akad kitabah. Ijaban, baik secara ijabnya, seperti kata betukan, mengadakan akad mukatab oleh aku akan kamu,
au anta mukatabun ala dinaraini, atau adapun engkau yaitu menjadi budak mukatab atas bayaran 2 dinar, takti bihima fi syahraini, yang kamu datangkan dengan 2 dinar pada 2 bulan. Fa in addaitahuma ilayya fa anta hurrun, maka jikalau membayari oleh kamu akan 2 dinar kepadaku, maka adapun engkau yaitu merdeka. Wa qubulan, dan baik secara qabulnya, ka qabiltu dzalika, seperti lafaz qabiltu dzalika, aku terima akan yang demikian akad kitabah. Wa salisuha iwadun, adapun yang ketiganya yaitu penukar. Wa syurita fihi kaunuhu dainan aw manfaatan, dan dipersyaratkan pada iwad, penggantinya ini keadaannya iwad yaitu utang atau manfaat, muajjalan yang diangsur, binajmaini dengan 2 cicilan, fa aksara atau lebih, wala yajuzu aqallu min najmaini, dan tidak boleh oleh kurang dari 2 cicilan. Wala budda min bayani qadril iwadi wa sifatihi wa adadin nujumi wa qisti kulli najmin, dan tak dapat tidak daripada menjelaskan ukuran iwadnya, sifat iwad, dan bilangan cicilan dan kortingan tiap-tiap cicilan. Wa rabiuha sayyidun, adapun yang keempatnya yaitu tuan. Wa syirita fihi kaunuhu mukhtaran ahla tabarru'in wa wala'in, dan dipersyaratkan pada tuan oleh keadaan tuan yaitu kehendak sendiri lagi ahli bersukarela dan memerdekakan. Fala tasihu min mukrahin, maka tidak sah akad kitabah dari tuan yang dipaksa, wa mukatabin, dan dari budak mukatabnya, wa in adina lahu sayyiduhu, sekalipun mengizinkan bagi si mukatab oleh tuannya. Wala min sabiyin wa majnunin wa mahjuri safahin, dan tidak sah dari anak-anak dan orang gila dan orang yang dibeslah karena bangkrut, dan wa auliyaihim, wali-wali mereka. La min mahjuri falsin, dan wa mahjuri safahin, ya, dan orang yang tertahan dari bodoh, wa auliyaihim, dan wali mereka. La min mahjuri falsin, bukan dari orang yang ditahan karena bangkrut. Wala min murtadin, dan bukan dari orang murtad. Lianna milkahu mauqufun, karena kepemilikan si murtad yaitu ditahan oleh negara. Wa yajuju sarfu zakati ilaihim qabla hululin nujumi 'alal asah, dan boleh oleh mendaya gunakan zakat kepada budak mukatab sebelum datangnya cicilan atas kaul asah. Wa la yajuju sarfu dzalika ila sayyidihim illa biidznil mukatabina, dan tidak boleh mendaya gunakan yang demikian itu zakat kepada tuannya mereka kecuali dengan seizin budak mukatab. Lakin in dafa'a ila sayyidi saqata 'anil mukatabi biqadril masrufi ila sayyid, akan tetapi jikalau menyerahkan oleh seseorang kepada tuan, maka gugurlah daripada mukatab oleh angsuran itu dengan kadar yang didistribusikan kepada tuannya. Li'anna man adda daina ghairihi bi ghairi idnihi bari'at dhimmatuhu, karena bahwa siapa orang yang membayari akan hutang orang lain tanpa seizinnya orang lain, maka terbebas oleh hutangnya orang lain. Amal mukatabu kitabatan fasidatan, adapun budak mukatab dengan akad kitabah yang batil, wa huwa man lam yastawfi tilkal arkana wasyuruta, yang namanya kitabah fasidah yaitu orang yang tidak memenuhi oleh orang akan yang demikian itu rukun dan syarat,
fala yu'ta syai'an minaz zakat, maka tidak diberikan dia akan sesuatu daripada zakat. Wasadisu al-gharimu wallahu a'lam bissawab. Segini kita bedah. Bapak Ibu Saudara, ilmu dalam Islam ini luas, sehingga kajian kita pada malam hari ini membahas tentang golongan-golongan penerima zakat yang ada 8 pada paparan golongan yang kelima, yaitu mustahik zakat kelima namanya mukatab. Jadi zaman dulu ada perbudakan, saudara. Perbudakan itu orang didagangin, dagang orang. Jadi orang nih didagangin, udah kayak barang. Ya tentu harganya beda-beda, mau laki mau perempuan, dari umurnya dan segalanya. Budak kayak model Omas sama Luna Maya beda harganya, beda, tidak sama. Jadi beda-beda. Iya, enggak sama, enggak. Ada yang tuaan, ada yang mudaan, harganya beda. Jadi orang nih kayak barang zaman dahulu. Zaman dahulu orang tuh kayak barang, bisa didagangin. Dan Islam datang menghapus perbudakan. Tapi di dalam Islam datang menghapus perbudakan ini tidak kasar. Nabi mengatur memerdekakan budak ini elehan, jadi enak, dengan cara-cara yang terhormat, yang tidak merugikan sebelah pihak. Inilah yang disebut undang-undang barakah. Tapi kalau merugikan sebelah pihak, undang-undang cilakah namanya. Itu begitu. Ini diatur sama Nabi. Bagaimana orang supaya begini, tapi peraturan yang dibuat menyenangkan, menenangkan semua pihak. Itu Islam mengatur perbudakan. Sampailah Islam membahas budak nih ada banyak, cuman sebetulnya kita ini kajian saja, prakteknya ndak ada ini. Begitu. Cuman karena kitab kan harus diurai. Karena Islam itu selalu hukum ndak basi. Walaupun sekarang budak nggak ada, suatu saat meletus perang, bakal ada perbudakan, enggak kebingungan di dalam hukum, karena payung hukumnya sudah ada. Itu hebatnya Islam, payung hukumnya ada. Masalah nanti belum dipakai, kayak sekarang, dulu pernah dipakai, sekarang sudah enggak ada perbudakan, hukum tetap hukum Islam. Enggak kayak kita negara ada teroris baru bikin undang-undang teroris. Ini duit sulit, bagaimana nih cara ngambilin duit ke masyarakat ini? Bikin namanya tax amnesty gitu. Ini namanya baru. Kalau Islam itu sebelum orang datang hukum udah ada. Itu hebatnya kita Islam. Nah, budak nih berkategori, ada namanya ummul walad, ada namanya itu budak tuh abdul qin, ada namanya budak itu
mudabbar, ada namanya budak itu mukatab, macam-macam ini nama-nama ini. Tapi saya bukan pada bagian-bagian menerangkan budak secara panjang, biar kita pada terapan kajian saja. Kita ambil satu, inilah materi kita. Ada namanya budak tuh mukatab. Apa tuh hamba sahaya mukatab? Hamba sahaya mukatab itu adalah seorang budak yang bisa merdeka dengan cara bayar membeli dirinya dengan cara dikredit. Paling cepat 2 tahun. Paling cepatnya 2 tahun. Jadi contoh biar gampang nih. Namanya siapa? Arif, baik. Jadi Bang Arif ini budak saya, biar gampang nyontoinnya enak. Budak saya, kata saya sama budak saya nih, Bang Arif kalau pengen merdeka, Bang Arif bayar sama saya 2 juta, kata saya. Diangsur 2 tahun, tiap bulannya sekian. Kalau ente sudah lunas sesuai dengan yang saya tentukan, ente bukan budak lagi, ente sudah merdeka. Budak itu kaya barang, enggak punya duit kalau budak. Kalau dia masih budak nih, maka dia kerja mati-matian, duitnya buat saya sebagai tuannya. Kalau dia masih budak, begitu. Itu yang kalau kita orang tuh namanya penjajahan. Jadi dia nggak bisa memiliki duit, pokoknya kerja mati-matian, cakep, tetap duitnya buat kita. Ini namanya budak. Bagaimana biar bebas? Banyak cara. Islam mendorong memerdekakan setiap orang. Bilal itu adalah dulu budak, dimerdekakan oleh Abu Bakar. Begitu. Abu Bakar beli sama majikannya, jadi merdeka. Begitu, jadi merdeka. Begitulah kayak begitu dulu-dulu. Nah, bagaimana supaya budak ini habis? Islam datang sebagai solusi yang menyenangkan dan menenangkan. Si budak kalau langsung cash, dari mana duitnya? Dia kagak punya duit, seluruh duitnya buat tuan. Cash. Begitu. Tentu enggak ada cara kecuali diangsur. Angsurnya diatur. Enggak boleh seminggu harus lunas, dia kerja banting tulang pagi sampai malam, modar dia kalau lagi istirahat. Dicicil. Cicil. Ini yang muncul di dalam transaksi ilmu ekonomi, ada namanya jual beli kredit. Nih ngutipnya nih, kutipan pada tataran muamalah nih, ekonomi Islam. Jadi apa jual beli, apa riba? Gampang. Saya potong dulu nih ngaji zakat, biar paham. Biar kita jangan sampai ndak ngerti. Saya punya duit berapa? 10.000. Pengen jadi 15.000. Ada 2 cara. Pertama, saya beli ini tisu. Modal 10.000 umpama. Saya jual ke Ustadz Habib. Saya pengen tisu. Ya baik, kalau mau 15.000 nggak apa-apa, kata saya. Oh iya mau. Berani, baik.
Dia dapat tisu, saya dapat duit 15.000. 10.000 lebih 5.000. 5.000 ini namanya lebihan. Itu cara satu. Cara dua, saya punya duit 10.000. Ustadz Habib minjem duit berapa? 10.000. Ya kalau berani bayarnya 15.000 nggak apa-apa, kata saya. Karena puyeng bayar sekolah full, kuota kudu nambah, berangkat sekolah kagak, jajan mulu puyeng. Ya udah nggak apa-apa dah. Jadi mau dah tuh 10.000. Bayarlah nanti sama kita jadi 15.000. Artinya duit saya 10.000 plus 5.000. Dua cara. Yang pertama, lebihannya namanya untung. Yang pertama itu disebut jual beli. Apa tuh jual beli? Dia dapat barang yang diterima. Ada ininya nih, tisu yang dia terima. Ada barang, saya dapat kelebihan. Nuker sesuatu dengan sesuatu mengharapkan kelebihan, itu namanya dagang. Namanya nuker tisu dengan duit 15.000 mengharapkan keuntungan, itu 5.000-nya namanya untung. Itulah yang disebut wa ahallallahul bai'a, jual beli diizinkan oleh Allah. Kedua, saya duit 10.000, ada plus 5.000. 5.000 ini namanya riba. Yang kedua nih, namanya riba. Dari mana? Sebab saya dapat 5.000 dari apa? Enggak ada dari apa-apa. Sebab dia enggak dapat apa-apa. Uang, ya uang dapat. Begitu. Enggak ada barang yang diterima dari saya. Barang enggak ada. Selain saya dapat 5.000 karena waktu. Ustadz Habib dia harus membayar 5.000 lagi jadi 15.000. Yang 5.000 ini karena waktu doang. Dia ngangsur masalahnya 3 bulan umpamanya, bayarnya 5.000 kan 15. Maka yang 5.000 ini nih yang saya dapat nih dari mana? Tidak dari mana-mana. Ini namanya riba. Karena dari waktu, dan waktu bukan punya Pak Habib, bukan punya kita, punya Allah. Kalau waktu, maka anda boleh kita menggadaikan waktu yang bukan punya kita dengan mencari keuntungan. Ini yang disebut wa harramar riba. Sama dapatnya 5.000 cara pertama, kedua 5.000, tapi yang pertama namanya jual beli, yang kedua namanya riba. Dalam jual beli terserah teknisnya. Ini saya punya ini tisu. Kalau belinya cash, Pak Habibnya 15.000. Karena dia mau nyicil 2 tahun 20.000. Saya dapat duit 10.000, kan modalnya 10.000. 10.000 plus 10.000. Artinya 10.000 ini dari mana nih? Pak Habibnya ada barang yang dia terima, yang namanya tisu. Ada barang yang dia terima. Saya dapat duit. Dari mana duit nih? Dari waktu? Bukan, dari barang. Cuman ringan dia bayarnya.
yang mestinya harus bluk duitnya, tapi pelan-pelan sehingga duit dia bisa ke sana bisa kemari, bisa diatur cukup. Begitu juga saya, emang dapat duit gede 10.000, tapi enggak langsung, lama nungguinnya dari dia nyicil. Ini namanya jual beli kredit. Jual beli. Loh, selisih dari 15.000 plus 5.000, enggak ada plus. Enggak ada. Emang dari awal sudah tertera. Itulah kredit motor, kredit mobil, kredit apa tuh? Udah tertera, ini harga motornya sekian, kalau ente bayarnya 11 bulan sekian, kalau ente 23 bulan sekian, kalau ente 35 bulan sekian, ya begitu seterusnya dah. Kan 12 begitu. Itu kan udah tulisannya. Kayaknya saya mampu yang 23 bulan, berarti 2 tahun. 2 tahun. Saya nggak mampu, saya pengennya 48 bulan. Berarti 4 tahun. Ya, 4 tahun. Itu maknanya kalau saya punya motor, Pak Habib, saya jual motor seharga 35 juta dengan bayar, bukan seharga 12 juta plus saya karena ente lama bayarnya saya kenain palakin sekian. Kagak begitu transaksinya, kagak. Saya beli motor seharga, saya jual motor seharga 35 juta dengan diangsur tiap bulannya sekian selama sekian tahun. Pak Habib punya motor, saya dapat duit gede tapi lama, enggak bisa diputar buat modal lagi, kan lama dapatnya. Ini namanya menyenangkan semua pihak. Yang tadinya motor tuh mahal jadi murah, semua orang pada punya motor karena bisa 500.000 tiap bulan. Kalau langsung bluk, dari mana ini? Begitu. Nah, ini namanya jual beli, sistem pembayarannya diangsur. Ini model begini ini dari mana ini munculnya? Nih, dari masalah perbudakan. Bagaimana cara merdekanya budak yang namanya mukatab? Ente merdeka kalau bayar 2 dinar selama 2 bulan, per bulan 1 dinar, bulan besok 1 dinar. Bila sudah selesai maka ente merdeka. Begitu, ente merdeka. Itu namanya jual beli angsuran. Tapi ini namanya mukatab. Si mukatab ini biar cepat merdeka, Islam bantu lewat jalur zakat. Itu yang disebut dalam Al-Quran wa fir riqabi. Maka si orang kaya ini tanya sama si budak, berapa lagi merdekanya? Waduh, masih lama, baru juga sebulan, masih 23 bulan. Jadi berapa tiap bulannya? Sekian. Baik, saya tutup biar ente merdeka. Duitnya buat sendiri, bisa ngantongin duit nih. Nah, itu Islam, cara membebaskan perbudakan, si tuan tidak ditekan. Begitu. Maka Islam mengajak kepada yang mampu untuk menggotong ini budak supaya merdeka. Itu namanya undang-undang barakah, bukan undang-undang cilaka. Barakah. Namun Syekh kita ini, Syekh Nawawi, panjang nerangin budak, sampai syarat-syarat kitabah dijelaskan. Ada 4 kata beliau syarat kitabah. Ada budak, ada tuan, ada
bayaran, angsuran, ada ijab kabul. Itu 4. Ini ngaji doang nih. Sekarang udah nggak ada budak nih, nggak ada. Yang kita temukan di Cianjur sih ada budak letik. Ada, tapi bukan ini, bukan. Ini budak. Jadi si budak itu bagaimana cara merdekanya? Dari dirinya nih dulu sebelum dibantu zakat. Maka dia nanti kerja bergilir. Sebulan ini sama tuan, bulan ini buat sendiri, buat nyicilnya. Kalau mau pakai mingguan, seminggu ini buat tuan, seminggu ini buat sendiri, hasil dari dagangnya. Kalau dia dagang, kalau dia kuli, hasil dari kulinya. Itulah cara dia merdeka. Suka ada di kantor juga minjem duit tuh begitu, kita jadi karyawan, namanya disebut kasbon. Ya begitu ya, dipotong tiap bulan. Kita kerja, kata kita nih, ini kerja udah kayak budak aja, kerja doang, duitnya ora ada. Padahal bukan ora ada duitnya mah, cuman duitnya iya buat angsuran. Emang yang bikin puyeng bukan corona, angsuran ya kan, cicilan yang bikin puyeng. Corona sih nggak puyeng-puyeng amat, cicilan ini nih yang nyenut banget nih. Karena abang nggak ngerti corona, kudu aja udah jatuh tempo, waduh ntar didatengin orang banyak. Emang kayak begitu abang. Jadi bayar cicilan. Ini syekh ini saking luasnya ilmunya, muah-muahnya diurai sampai detilnya aturan perbudakan ini. Yang sekarang nih sudah tidak ada. Tapi kenapa dijelaskan oleh ulama? Karena ulama itu tidak mau menutupi ilmu. Ilmu itu adalah tetaplah ilmu, hukum tetap hukum. Sekarang nggak kepake, suatu saat terpakai, sehingga hukumnya kita udah tahu, udah ada payungnya. Dan budak kalau bukan budak mukatab nggak boleh dikasih zakat. Seperti Abdul Kin, budak tulen, nggak ada syarat-syarat merdeka, nggak boleh. Ummul walad, budak perempuan ditidurin oleh tuannya, boleh kalau budak mau boleh dipakai. Kita budaknya perempuan, kita tidurin boleh. Kalau budak mah ndak apa-apa. Wong kaya barang, kita punya motor, kita pakai, boleh nggak? Orang gila yang nggak boleh pakai mau barang kita. Ini begitu. Dan budak itu selalu pengennya merdeka. Ini mendorong nih perempuan biar merdeka. Kalau jadi budak Islam, maka sholatnya, kalau perempuan itu pangkatnya budak, sholatnya kayak orang laki auratnya antara puser dan lutut. Dia punya tete kemana-mana lagi sholat boleh. Kalau budak, tujuan apa Islam kayak begitu? Tuannya lirik, cakep juga, tidurin, ini calon bakal merdeka. Jadi Islam mendorong merdeka terus, jangan sampai ada perbudakan begitu. Nah kalau udah ditidurin kan hamil, maka disebut ummul walad. Punya anaknya merdeka. Nih kurang ajarnya aturan perbudakan nih. Anaknya merdeka, punya tuan, dianya mau tetap budak. Makanya kalau tuannya mati, ummul walad otomatis merdeka. Nggak mungkin kita orang merdeka punya ibu budak, naik dia. Islam mendorong.
Luar biasa kalau mau berbicara perbudakan. Cuman karena kajian kita bukan pembedahan hukum perbudakan, tapi adalah hukum siapa mustahik zakat. Dari sekian banyak kategori budak, yang dapat zakat adalah budak mukatab, yang secara jujur sekarang ini sudah tidak ada. Cuman cara mukatab ini ada dua. Ada cara yang dibenarkan oleh agama, ada cara yang tidak dibenarkan. Mana yang dibenarkan? Yang memenuhi standar dan aturan agama, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya harus terpenuhi. Seperti raqiq, syarat pertama adalah budak. Budak ini yang bagaimana kalau kemudian itu yang bisa diakad mukatab? Satu, jangan sampai terikat oleh kewajiban lain. Budaknya digadein. Kita punya budak digadein sama orang lain. Ini nggak bisa. Mau merdeka bagaimana wong masih ada hak piutang orang lain pada jiwanya. Ini nggak bisa. Itu namanya syarat-syarat. Syarat-syarat. Saya nggak mau terangin atu demi atu kayak biasa kajian dalam masalah budak ini, agar supaya kita sekedar globalnya aja mengetahui tentang budak mukatab. Tanpa izin nggak apa-apa. Sehingga kalau ada budak mukatab, boleh kita mendayagunakan zakat sebelum jatuh tempo. Kita ada zakat, merdekanya 2 tahun, jangan nunggu 2 tahun, boleh. Ini yang di dalam kredit begitu. Kita kredit nih 5 tahun, udah jalan 6 bulan, kita pengen tutup semuanya, boleh nggak? Iya, emang begitu. Ngambil hukumnya semuanya dari hukum ini, begitu. Ngambil hukumnya, termasuk kita budak, dibayarin bukan diri. Saya budak, bukan saya yang bayarin, ada orang lain bayar kepada tuan. Atau contoh tadi Bang Arif ini, Bang Arif budak, ada orang bayar, Ustaz Habib bayar sama saya, bayarin dia. Jadi begitu juga kita cicilan motor, itu yang namanya dealernya itu, finance-nya itu, dia nggak mau ngerti, nggak mesti yang bayar. Kalau saya ngeredit motor yang bayar saya, Ustaz Habib bayarin dengan nomor kontrak itu sama dengan saya yang bayar. Boleh, nggak mesti kita yang bayar. Itu budak begitu. Saya cuma menganalogikan tentang jual beli kredit. Jadi kita harus bisa membandingkan mana riba, mana non riba. Jangan setiap bunga sama dengan riba. Saya ngeri kalau bunga riba. Ustaz Habib ini rumahnya ada bunganya, riba. Begitu kalau setiap ada bunganya riba. Saya lihat itu depannya itu ada bunganya, riba. Setiap ada bunganya riba. Nggak begitu. Belum lagi anak muda, dia jalan-jalan di Ramayana. Kata dia, saya waktu ke Ramayana Ciledug, saya lihat cewek, hati saya berbunga. Riba. Enggak begitu cara memahami, enggak. Sehingga muncul hijrah. Muncul ada orang jual judulnya properti syariah. Cakep. Saya suka kata itu. Ustadz, iya baik. Saya sekarang hijrah. Cakep hijrah mah. Hijrah kemana ini? Kalau hijrah itu ada 2. Ada hijrah dari bagus ke buruk, hijrah juga. Rajin ngaji berhenti, hijrah. Tapi dari bagus ke buruk. Kagak ngaji, hijrah. Dari buruk ke bagus. Ini enggak, ini ke bagus. Oh bagus. Apa hijrah? Saya sekarang usahanya properti syariah. Wih, cakepnya. Apaan properti syariah? Non riba. Wih, luar biasa. Ini hijrah nih, non riba. Non riba tuh bagaimana? Jadi nggak pakai bank,
Oh, jadi bank riba. Ya pokoknya ndak pakai bank, baik. Ini namanya properti syariah Pak Ustadz. Iya baik. Jadi kalau saya ngambil rumah sama bapak ini, duit saya harus saya gondol-gondol. Enggak, ada nomor rekening saya. Loh katanya bank riba. Enggak, kalau ini lewat doang. Semua juga lewat doang itu. Dia mikir, jadi ini properti syariah apa enggak? Udah bagus, ada judul-judulnya syariah, ya kan? Daripada gak ada terusannya, ya kan? Macam-macam nih teman-teman yang ketemu di masyarakat nih. Saya hijrah, baik. Tadi kerja di mana? Saya di bank deh. Sekarang udah hijrah. Saya anti riba, cakep, bagus. Terus abang ini usaha apa sekarang? Jadi saya ini usaha sekarangnya jual beli mobil aja. Oh, jual beli mobil. Itu duitnya kalau saya beli sama abang nih langsung saya gondol. Enggak pakai bank. Loh katanya riba. Tar dulu ya. Ini harus ngaji kata kita. Harus ngaji. Duduk di mana yang namanya riba tuh kayak apa? Jangan asal kata-kata denger doang. Yang model bagaimana, transaksinya bagaimana, bagaimana yang lihat, ini dilihat. Sampai dibikin film-filmnya di YouTube, di Facebook beredar. Udah hijrah, iya alhamdulillah, saya udah hijrah. Gitu. Banyak tuh di beranda saya tulisan begitu tuh, udah hijrah. Bagus. Jadi sekarang apa? Sekarang saya material. Oh material, dagang ini. Jadi kayak orang Banten dong, Ciledug nih banyak TB gitu ya, gitu. Material bagus. Jual apa? Semen. Ya oh, baik. Ini kalau ngambil semen bertruk-truk itu dianterin, duitnya digondol-gondol. Kagak pakai bank, riba. Dia bingung. Enggak begitu juga cara memahami agama tuh, konsep tuh enggak sekaku itu. Udah haji belum? Udah. Nyetornya kemana? Ke bank. Waduh, haji riba ini. Riba. Dasar. Riba. Dosa ini. Neraka. Enggak begitu juga, enggak. Orang masjid ini nih gagah nih at-taqwa. Tanya aja beli pasirnya. Kira-kira pakai bank enggak? Hah? Enggak. Oh iya pakai. Enggak cash, Ustaz Habibnya belinya. Iya cash sama si Cinanya. Kira-kira si Cinanya bertruk-truk dikirim tuh. Kira-kira lewat ke bank enggak? Iya sama juga, baju yang saya pakai aja begitu. Belinya mau cash saya juga. Tapi kan yang dagang di Tanah Abangnya banyak. Kira-kira kontaineran itu, kira-kira duitnya digondol begini apa pakai bank? Ya nggak lewat tol, nggak nyampe-nyampe at-taqwa dah. Itu justru duitnya pakai bank dia. Jadi jangan begitu di dalam memahami konsep riba tuh, bagaimana harus duduk begitu. Bukan juga maknanya seluruh transaksi dalam perbankan itu tidak ada riba, bukan begitu, bukan. Jadi kita harus tahu duduk di mana hukum itu, supaya kita jangan mengeneralisir aturan. Akhirnya bingung sendiri. Tidak sedikit notaris muslim kerja di bank berhenti, yang muslim kerja di bank berhenti gara-gara orang menyampaikan asal-asalan. Ujungnya yang menguasai bank non muslim semuanya. Dia jadi bingung sekarang bagaimana. Itu yang terjadi. Dan saya banyak dandanin orang karena udah puyeng di rumah, kerja apa, ketemu majlis, enak nih kayaknya ngaji nih, rada tenang, ngantuk-ngantuk nih tandanya, baru nanya-nanya, puyeng juga ujungnya, tapi udah kadongan. Itu yang terjadi. Semua juga transaksinya begitu, nggak asal transaksi. Orang jalan yang di aspal nih, jalan depan nih, Raden Saleh ya? Raden Saleh. Kira-kira pakai tender nggak itu ngaspalnya? Pakai bank nggak kira-kira? Jangan injek.
Jangan. Kayak kuntilanak. Enggak begitu, enggak. Kasihan orang, jangan dibodoh-bodohi orang, jangan. Dalam hidup ini jangan begitu. Jangan begitu, jangan. Kasihan. Ini ajaran kredit itu dari dulu nyontoh pada perbudakan, begitu. Maka biasanya yang tukang kredit orang Tasik. Biasanya. Iya tuh orang Tasik ngaku tuh. Baju 10.000 tiap minggu, narikin sendok, garpu, gelas. Bininya begitu di rumahnya. Begitu tuh. Bisa punya piring, selosin. Gara-gara kredit, ntar besok. Begitu tuh. Orang begitu tuh. 1.000 tiap hari. Kan gak berasa. 1.000 tiap hari. 300.000. Ya setahun. Ya kan 1.000 tiap hari. Cuman yang model begitu tuh saya mau dandanin nih, walaupun ngajinya bab budak, supaya benar. Kalau ada kredit-kredit yang model begitu tuh di kampung-kampung tuh, artinya kredit ini jual beli nih, bukan ngereditin duit nih, bukan. Jual beli. Kita harus ngomong biar benar, nih repot, supaya agama kita benar. Umpamanya Bang Arif kreditin baju sama saya sehari 2.000, begitu, bajunya 600.000, kan kira-kira setahun, begitu. Jadi waktu kredit itu karena kita nggak tahu rumah orang tukang kredit, kan nggak tahu, kita nggak paham yang mati dia dulu apa kita dulu, kan nggak paham. Jangan sampai baru jalan kredit 3 bulan dia mati. Lah kita mau bayarnya kemana tuh? Kan dia kelilingnya jauh-jauh tuh kalau di kampung-kampung tuh, ya kan? Orang mana gitu masuk. Terus ya tetap utang mau utang aja. Di akhirat ganjaran kita harus diambil, kan repot. Maka pasang transaksi ikhtiyat model begitu tuh. Ini saya ngajarin majlis ibu-ibu tuh, saya terangin ibu-ibu. Jadi Pak nih begini, kan kita pengen panjang umur kita, cuman kan kita nggak tahu umur di tangan Allah. Kalau Bapak meninggal, ini bagaimana harus bayarnya? Apakah Bapak ikhlasin kalau Bapak meninggal? Kalau saya sih masih ada barangkali ya yang nagih-nagih nih rumah saya, tahu kan saya rumah Bapak kredit kagak tahu rumahnya di mana. Jadi bagaimana kalau umpamanya Bapak nih, umpamanya mohon maaf tidak ada umur, Bapak nggak tahu anak Bapaknya nagih-nagih kemana, ini nih apa diikhlasin, apa bagaimana, supaya kami jangan bingung. Sebab urusan di akhirat kami jangan sampai ganjaran kami habis buat bayar Bapak, repot kaminya. Tuh begitu. Itulah muslim hati-hati dalam beragama, supaya tidak selagu-lagu kita. Kemudian kalau sampai ada orang bayarin, sudah si budak tidak perlu bayar angsuran lagi. Sebab orang yang membayari hutang orang lain walaupun tanpa izin, otomatis hutang itu lunas daripada yang tertanggung hutang. Itu begitu. Adapun akad kitabah yang tidak memenuhi persyaratan, maka si budak mukatab tidak boleh diberikan zakat kalau transaksinya tidak mengikuti aturan-aturan yang disusun oleh agama. Singkatnya, budak ini sekarang mah ora ada. Jadi sehingga kalau bagi zakat ndak ada rumusannya amil berapa, ada 8 golongan, berarti bagi 8 12,5%, enggak begitu, enggak. Ini yang kemudian dalam cara pengaturan zakat harus benar, begitu. Saya singkat hukum perbudakan kayak begitu deh tuh. Intinya ada 4 rukunnya. Pertama budak, kedua tuan, ketiga angsuran cicilannya berapa, nilai bayarannya, pertanggungannya, keempat ijab dan qabul.
dalam akad kitabah. Itu begitu. Wallahu alam bisawab. Waktu yang ada buat tanya jawab saja, karena materi yang ke-6 yaitu orang yang berhutang ini nanti pada pertemuan mendatang saja. Ada yang kurang jelas dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab.